Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi Majid. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai capital asset pricing model dan modal indeks tunggal. Yang pertama, capital asset pricing model. Capital asset pricing model atau CAPM merupakan sebuah model yang menggambarkan hubungan antara risiko dan return yang diharapkan. Model ini digunakan dalam penilaian harga sekuritas. Model CAPM diperkenalkan oleh Traynor, Sherper, dan Lindner. Model CAPM merupakan pengembangan teori portofolio yang dikemukakan oleh Markowitz dengan memperkenalkan istilah baru yaitu risiko sistematik dan risiko spesifik atau risiko tidak sistematik. CAPM merupakan model untuk menentukan harga suatu aset pada kondisi equilibrium. Tujuannya untuk menentukan minimum required return atau minimal pengembalian yang diharapkan dari investasi yang berisiko. Dalam keadaan equilibrium, imbal hasil yang disyaratkan oleh suatu saham akan dipengaruhi oleh risiko saham tersebut. Dalam hal ini, risiko yang diperhitungkan hanyalah risiko sistematis atau risiko pasar yang dihitung dengan beta. Sedangkan risiko yang tidak sistematis atau tidak relevan, karena risiko ini dapat dihilangkan dengan cara diverifikasi. CAPM dibangun dengan pemahaman bahwa risiko yang sesuai pada aset akan ditentukan oleh kontribusinya terhadap risiko dari seluruh portofolio investor. Selanjutnya, garis pasar sekuritas atau security market line. Garis pasar sekuritas atau security market line atau biasa disingkat SML adalah garis yang menghubungkan tingkat return harapan dari suatu sekuritas dengan risiko sistematis beta. SML digunakan untuk menilai sekuritas secara individual pada kondisi pasar yang seimbang, yaitu menilai tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas individual pada suatu tingkat risiko sistematis tertentu atau beta. Dalam hal ini, jika beta suatu saham dapat diukur dengan tepat, maka dalam keadaan equilibrium, required return juga dapat diperkirakan. Penaksirannya didasarkan pada hasil investasi bebas risiko ditambah dengan premi risiko pasar dikalikan dengan beta. Dengan demikian, SML dapat dirumuskan sebagai berikut. SML sama dengan RF tambah RM kurang RF dikali BI. Dengan keterangan simbol RF sama dengan return atas investasi bebas risiko, B, kepekaan atas return saham, I terhadap expected return market, RI kurang RF sama dengan premi risiko saham I, RM kurang RF sama dengan premi risiko pasar. Sekali lagi, saya jelaskan yaitu rumus SML sama dengan RF ditambah dalam kurung RM kurang RF dikalikan BI. Selanjutnya, garis pasar modal atau capital market line merupakan garis yang menunjukkan semua kemungkinan kombinasi suatu portofolio yang efisien. Portofolio ini terdiri dari aktiva-aktiva yang berisiko maupun aktiva-aktiva yang bebas risiko. GPM juga menunjukkan keadaan equilibrium atau keseimbangan pasar yang menyangkut return investasi dan risiko dan dapat digambarkan oleh garis pasar modal atau capital market line ataupun CML. Capital market line atau CML merupakan garis yang menghubungkan antara tolak risk yang diukur dengan standar deviasi dengan required return portofolio yang efisien saja. Hubungan total risk dengan required return portofolio yang efisien dinyatakan sebagai CML, dirumuskan sebagai berikut. CML sama dengan RF tambah SDP. Dengan keterangan simbol RF sama dengan return atas investasi bebas risiko, SDM standar deviasi atau total risk market, SDP standar deviasi atau total risk portofolio, dan RM kurang RF sama dengan premi risiko pasar. Penggunaan CAPM ini didasari oleh beberapa asumsi yang cenderung kurang realistis. Meskipun demikian, harap disadari bahwa pengujian akhir ini dari suatu model bukanlah pada realistis tidaknya asumsi yang digunakan, tetapi terletak pada bagaimana kemampuan model itu menjelaskan realitas.
Berbagai asumsi CAPM adalah: yang pertama, tidak ada biaya transaksi. Dengan demikian, siapapun dapat membeli atau menjual sekuritas tanpa dibebankan dengan biaya transaksi. Yang kedua, investasi dapat dipecah-pecah atau diverifikasi. Artinya investasi sepenuhnya dapat dibagi-bagi. Dengan kata lain, investasi dapat berinvestasi sekecil apapun pada seluruh jenis sekuritas. Yang ketiga, tidak ada pajak penghasilan. Artinya investor akan merasa indiferen antara memperoleh dividen atau memiliki capital gain. Yang keempat, investor secara individual tidak dapat menentukan harga. Yang kelima, pertimbangan investor adalah expected value. Dan yang keenam, bisa melakukan short sales. Artinya investor dapat membeli dan menjual sekuritas dalam waktu yang singkat dengan mengharapkan capital gain. Yang ketujuh, terdapat riskless lending and borrowing rate. Artinya investor dapat menyimpan dan meminjam aset dengan tingkat bunga yang sama. Yang kedelapan, memiliki pengharapan yang homogen. Artinya investor sepakat mengenai expected return, standar deviasi, dan koefisien korelasi antar return. Dan yang terakhir, semua aset dapat dijual belikan. Selanjutnya yaitu model indeks tunggal. Model indeks tunggal dibagi menjadi dua, model indeks dan model indeks tunggal. Model indeks, sewaktu investor merencanakan untuk melakukan investasi, perhatiannya akan dicurahkan kepada penaksiran return dan risk masing-masing sekuritas yang akan dipergunakan untuk membentuk portofolio, deviasi standar efek-efek tersebut, dan koefisien korelasi antar efek-efek yang membentuk portofolio tersebut. Model indeks atau model faktor mengasumsikan bahwa return sekuritas sensitif terhadap perubahan berbagai macam faktor atau indeks sebagai proses perhitungan return. Suatu model indeks berusaha untuk mencakup kekuatan ekonomi utama yang secara sistematis dapat menggerakkan harga semua sekuritas. Yang kedua, model indeks tunggal. Model indeks tunggal adalah metode yang digunakan untuk pengukuran nilai return dan resiko portofolio dengan asumsi apabila pergerakan return saham hanya berhubungan terhadap return pasar. Komponen model indeks tunggal. Model indeks tunggal membagi return sekuritas ke dalam dua komponen utama, yaitu yang pertama, komponen return yang unik dan independen terhadap return pasar. Yang kedua, komponen return yang berhubungan dengan return pasar. Mungkin itu sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian. Terima kasih.